Yoi, halo guys, balik lagi bareng gue Oday di channel Kepoin Hewan. Dan untuk di video kali ini, gue akan bahas atau gue akan cerita mengenai kura-kura Ambon guys. Atau nama latinnya itu adalah Chuora amboinensis, atau orang biasa nyebutnya juga sebagai kuya batok. Kura-kuranya dari Ambon, tapi kok nama lainnya itu dari bahasa Sunda ya, gue agak heran sih. Jadi ya beberapa hari lalu ada yang ngasih gue kura-kura Ambon ini. Dan ya gue harus ngerawat dengan baik guys. Jadi kura-kura ini harus gue rawat lah. Karena ya dititipin orang ya harus amanah lah untuk dipelihara dengan baik. Dan juga ya gue sekalian dijadikan konten aja lah. Karena ya emang gue baru megang juga untuk kura-kura Ambon ini. Yaudah kita langsung aja ke videonya guys. Hayu. Kura-kura Ambon adalah hewan peliharaan dari keluarga reptil guys. Jadi kura-kura Ambon tuh kalau menurut gue adalah hewan peliharaan yang lucu dan imut banget. Itu sih kalau menurut gue. Apalagi kura-kura semi akuatik kayak kura-kura Ambon ini tuh lucu sih. Pengalaman gue soal kura-kura sebenarnya agak kurang sih, karena seringnya tuh kayak berakhir dengan kematian gitu kalau gue melihara kura-kura tuh. Biasanya sih yang ada di pasaran itu kebanyakan kura-kura Brazil sih, atau kura-kura res ya, apa sih red ear slider ya, apa sih namanya tuh. Dan harganya lumayan mahal sih kalau di pasaran online tuh. Kalau gue perhatiin ya kayak di toko-toko ikan hias itu kura-kura Brazil tuh agak mahal sih. Dan mungkin ya di zaman sekarang yang makin canggih, jadinya gue bisa dapetin gitu kura-kura selain kura-kura Brazil guys. Jadi kayak kura-kura MSA yang kemarin gue jelasin juga gue dapet dari online sih. Jadi kalau di offline agak susah. Tinggal ya gue pengennya kura-kura darat sih yang gue pengen pelihara, tapi ya harganya mahal banget guys kalau kura-kura darat. Ke inti video ini mengenai kura-kura Ambon. Kura-kura ini sebenarnya gak terlalu asing ya, misalkan bagi di telinga para penghobi kura-kura gitu, karena ya lumayan banyak juga tersedia di pasaran. Meskipun ya kalau di Sukabumi sebenarnya gue gak pernah lihat sih kura-kura Ambon ini tuh ada di pasaran offline gitu. Kalau ada yang jual tuh gue jarang banget dan gak pernah lihat sih kalau gue boleh bilang. Lalu selain ya mudah ditemukan, kura-kura Ambon ini juga harganya cukup terjangkau. Nah seperti yang gue bilang tadi, kura-kura Ambon ini memiliki nama lain yaitu kuya batok. Jadi ya bebas sih mau manggilnya apa, mau kura-kura Ambon atau mau kuya batok. Tapi lebih enak kayaknya kura-kura Ambon sih. Nah untuk bentuk fisik kura-kura Ambon ini katanya gampang untuk dikenali sih. Bentuknya itu khas gitulah. Kura-kura ini memiliki kepala berwarna hitam dengan 3 garis kuning yang sangat khas di kepalanya itu. Garis-garis kuningnya itu ada di sekeliling tepi kepala atas mata, kemudian juga ada di kedua pipi kura-kuranya, sama di bagian bibirnya gitu guys. Untuk bentuk dari kerapasnya ini katanya agak mirip kura-kura darat sih katanya ya. Karena kerapas kura-kura Ambon ini agak menjulang tinggi gitu. Katanya sih banyak yang terkecoh juga oleh kura-kura Ambon ini karena disangkanya ya kura-kura darat. Padahal ya bukan guys. Jadi ya kura-kura ini adalah kura-kura jenis semi akuatik ya. Makanya kalau di toko-toko burung itu sebenarnya gue pernah lihat sih di Bogor itu kura-kura Ambon ini tuh ditaruh di kandang kucing gitu guys. Gue heran sih. Dan ya gimana gitu kan di kandang kucing gitu sama sekali nggak ada air gitu. Untuk si kura-kura Ambon ini tuh berenam gitu. Ya jadi nggak tahu emang si ownernya toko ini tuh ya apa ya berprasangka kalau kura-kura Ambon ini adalah kura-kura darat atau emang ya adanya kandang kucing gitu. Ya udah gitu pakainya kandang kucing gitu. Ya gue kurang tahu sih soal itu, belum gak nanya-nanya juga gitu. Karena waktu itu ya gue belum terlalu peduli sih sama kura-kura Ambon ini. Dan sekarang ya ternyata dia kura-kura semi akuatik, jadi harus ada air guys. Kalau kalian melihara kura-kura Ambon ini harus ada air dan harus ada daratan juga untuk berjemurnya. Lalu untuk plastronnya, plastron itu adalah tempurung kura-kura bagian perutnya kan. Nah katanya plastron kura-kura Ambon ini bisa ditekuk berdasarkan garis melintang. Terus kepala dan tungkainya pun bisa disembunyikan guys. Jadi emang agak gede si batoknya. Dan plastronnya juga bisa untuk melindungi si tungkai sama kepalanya guys. Dan ini juga merupakan suatu perlindungan gitu. Salah satu perlindungan dari kura-kura Ambon ini berlindung dari serangan-serangan predator guys. Kemudian untuk persebaran habitat aslinya, kura-kura Ambon ini tersebar di wilayah Asia Tenggara.
Jadi kura-kura Ambon ini menyebar dari mulai wilayah Indonesia, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Malaysia, Singapura hingga ke wilayah Filipina. Tapi katanya juga kura-kura ini dapat ditemukan di wilayah India Timur, Cina, Sri Lanka, dan juga wilayah Bangladesh. Jadi meskipun ya namanya itu kura-kura Ambon, ya kura-kura ini tuh gak hanya dari perairan Ambon aja guys. Jadi persebarannya juga di sekitar negara Indonesia, yaitu di wilayah Asia Tenggara. Kemudian untuk makanan kura-kura ini cukup bervariatif guys dan beraneka ragam, karena kura-kura Ambon adalah jenis omnivora, yaitu pemakan segala, yaitu mulai dari pelet, cacing tanah, ikan, krustasea, misal kayak udang-udangan dan tumbuhan air pun dia suka banget guys. Katanya juga kura-kura ini sangat cocok untuk pemula. Ya gue pemula sih, jadi gue cocok untuk melihara kura-kura Ambon ini. Cara merawat kura-kura Ambon ketika dia masih kecil ini hanya cukup untuk memberikan makan berupa pelet atau cacing beku guys, kayak gitu katanya. Lalu ketika si kuranya ini mulai dewasa, diberikan pakan berupa pelet dengan variasi ikan dan udang. Jadi kalau kecil dia makan cacing, kalau udah agak gede dia bisa makan ikan, kalau enggak udang. Udang itu ya merupakan makanan yang bagus gitu untuk peliharaan. Untuk ikan predator juga ya bagus sih. Untuk kura-kura ya juga pasti bagus kayak gitu. Karena ya udang ini kalau gak salah tuh punya zat namanya itu karotenoid kalau gak salah ya, yang bermanfaat bagi kesehatan hewan guys, katanya ya. Tapi sepengalaman gua ngasih pakan udang ke ikan predator, ya itu cepat kotor sih, si tanknya itu jadi cepat kotor guys. Ya nanti jadinya keruh dan harus segera dibersihkan, atau enggak ya dikasih filter yang bagus lah. Kondisi habitat kura-kura Ambon ini adalah di wilayah lahan basah guys. Katanya kura-kura ini sering ditemukan di sungai besar maupun sungai-sungai kecil, di rawa-rawa dan bahkan di daerah persawahan. Nah, dari kondisi habitat aslinya itu kita bisa lihat gitu bahwa kura-kura ini ya berjenis semi akuatik. Jadi di kandangnya ini nanti ya harus disediakan tempat berendam dan juga tempat basking spotnya. Basking spot itu berarti kan tempat berjemurnya gitulah. Kemudian untuk karakter dari kura-kura ini cenderung kalem dan pendiam. Kura-kura Ambon ini sering ditemukan diam dan tenang gitu kalau di tank ya. Bahkan tidak hanya di darat, di air pun ya kura-kura ini tampak lebih kalem dan tenang. Lalu untuk harganya, biasanya gue temuin di pasaran ini dengan kisaran harga 70.000 hingga harganya itu 200.000 rupiah untuk ukuran medium gitulah. Tergantung juga dari ukuran dan jenisnya sih kalau gak salah. Kura-kura Ambon ini gak cuma si kerapasnya yang menjulang tinggi gitu, ada juga kura-kura Ambon yang ceper sih. Kesimpulan dari video ini adalah kura-kura Ambon ini sangat cocok guys untuk dipelihara karena harganya lumayan cukup terjangkau dan perawatannya itu mudah. Jadi jika kalian ada niatan pengen miara kura-kura gitu, kura-kura Ambon ini bisa jadi salah satu referensi guys buat kalian pelihara di rumah. Nah gimana, tertarik untuk melihara kura-kura Ambon ini guys? Ya segitu aja video kali ini. Thanks parah bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel ini. Stay kepo di channel Kepoin Hewan. Kepoin hewan, kepoin aja. Bye bye teman-teman.